Sampurasun. Hari ini saya akan membahas tentang deja vu, time machine, parallel universe, kebosanan, alam batin, alam mimpi, alam khayal, dan lampu ajaib. Dari pembahasan pertama dulu, tentang deja vu. Apakah teman-teman pernah mengalaminya? Pengalaman, tapi belum pernah dialami sebelumnya. Contohnya, ketika saya mendatangi satu tempat baru dan saya menyadari bahwa ini bukan tempat baru, saya merasakan betul bahwa ini adalah tempat yang familiar. Itu tempat. Yang kedua adalah manusia. Saat saya bertemu dengan orang atau wanita yang dijumpai pertama kali oleh saya, kemudian saya merasa familiar dan tiba-tiba akrab. Dan saya pun bertanya kepadanya, "We had met before?" Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Dia bilang pertanyaan yang sama. We had met before. Apakah kita juga pernah bertemu sebelumnya? Saya bilang tidak dan dia bilang tidak. Tapi kita berdua merasa familiar dengan kehadiran kita. Itu kenapa? Karena kita merasakan deja vu secara bersama-sama. Ini adalah sebuah tanda bahwa kita berdua, saya dengan wanita itu, mempunyai hubungan yang bisa dikatakan deja vu yang bareng-bareng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang time machine. Saya kebingungan tentang time machine ini. Mesin waktu yang ada di Doraemon kembali ke masa lalu, kemudian balik lagi ke masa depan. Lalu yang terjadi adalah apa? Masa depannya bisa berubah atau masa depannya tidak berubah. Nah, ini membuat saya bingung ketika anak-anak umur 9, 10, 11, 12 itu saya kebingungan. Dan di umur ke-13, saya tidak bingung karena ada internet. Tahun 2008, ya, internet sudah ada dan saya mencari jawabannya kemana-mana. Sampai baru kemarin ditemukan dari 2008 sampai 2019 baru saya menemukan jawabannya. Apakah kita mungkin membuat mesin waktu? Dan jawabannya adalah kita mungkin membuat mesin waktu. Namun mesin ini tidak bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan kan kita kembali ke masa lalu dan merubahnya untuk bisa merubah masa depan yang sekarang. Tidak bisa. Karena kita sedang berada di jalur timeline. Jalur waktu yang sejajar, segaris dan menuju pada tujuannya. Inilah waktu. Kita berada di jalur ini, jalur dari awal sampai menuju pada tujuan waktu itu sendiri. Tetapi saat kita berada di sini dan kita ingin kembali, kita tidak akan berada di timeline garis yang pernah kita lakukan, tidak bisa. Atau garis yang pernah orang tua kita lakukan, tidak bisa. Kita menggunakan mesin waktu malah kesasar ke waktu yang berbeda namun ruangan yang berbeda. Artinya kita berada di universe lain. Kita berada di universe alam semesta lain. Alam semesta yang bisa dikatakan dengan universe 1, universe 2, universe 3, universe 4. Dan yang kita rubah masa lalu, itu kita merubah masa lalu yang di universe lain. Jadi bukan di universe kita sendiri. Dan saat kita kembali ke masa depan, yang lebih rugi lagi, saat masa depannya berubah, itu masa depan yang di universe lain. Jadi pada akhirnya kita tidak pernah merubah apapun yang ada di masa depan. Nah, inilah cara kerja mesin waktu. Mesin waktu tidak bisa merubah masa depan dan tidak bisa mengacaukan masa lalu. Bagaimana dengan teori paradoks membunuh seorang ayah di masa lalu? Ketika kita membunuh seorang ayah atau seorang kakek yang akan melahirkan ayah kita dan akan melahirkan kita, apakah itu akan menjadi paradoks? Tentu tidak, karena yang kita bunuh adalah kakek yang berada di universe lain. Sehingga di universe itu kita tidak akan pernah dilahirkan. Inilah makna dari time machine, mesin waktu. Mesin waktu secara teori bisa diciptakan, namun secara tujuan itu tidak bisa dilakukan. Karena tujuannya hanya bisa dilakukan di universe lain. The One, filmnya. Oke, selanjutnya tentang parallel universe. Parallel universe adalah sebuah kesejajaran semesta
yang kita rasakan. Di materi batin ada alam fisik, alam batin, dan alam ruh. Kalau di materi sains ada dunia 1, dunia 2, dan dunia 3. Nah, parallel universe yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang sains. Parallel universe science fiction tentunya, kita bisa merasakan mimpi itu adalah tanda bahwa alam semesta memberikan tanda kepada kita. Karena kita terhubung dengan diri kita di universe lain. Ketika kita mengingat sesuatu, ketika kita ingin, aku takut mati kalau masuk ke sana. Nah, karena kamu sudah mati di alam semesta lain, makanya kamu takut. Selanjutnya, ketika kita bermimpi dan seolah-olah itu nyata dan kita berada di sana, itu adalah sebuah tanda juga bahwa kita memang melakukannya di universe lain. Kemudian contoh lainnya, saat kita ketakutan dan merasa trauma, padahal kita belum pernah melakukannya, seolah-olah itu reinkarnasi, bukan. Itu pernah dilakukan oleh diri kalian di universe lain. Itu adalah tentang pembahasan yang ketiga, parallel universe. Lalu pembahasan yang keempat tentang kebosanan. Apabila kalian bosan bekerja, bosan sekolah, kebosanan itu adalah sebuah tanda sebenarnya. Tanda kalian menuju pada produktivitas, aktivitas yang bagus untuk kalian lakukan. Kalian cari aktivitas-aktivitas apa yang sebaiknya aku lakukan. Jangan sudah bosan, tiduran, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Lalu apa tujuannya kamu hidup di alam dunia ini? Pasti kamu punya tujuan. Semua manusia di sini mempunyai peran. Jangan sampai kita habis umur untuk tidur, bangun, nonton TV, makan dan tidur lagi, main, tidur lagi. Sehingga hidupnya tidak memiliki makna dan tidak bisa mengambil makna apapun. Itu adalah kebosanan. Kebosanan lainnya, ketika kita berkenalan dengan orang, kita pun setia kepadanya, menolongnya, dan dia pun berkata, lalu ini apa? Tujuannya apa? Untuk apa kamu melakukan ini? Sehingga kita pun akan berkata, untuk apa ya? Jadi bingung. Kebingungan ini akan melahirkan kebosanan. Karena kebosanan dilakukan apabila rutinitas terus-menerus. Rutinitas yang dilakukan terus-menerus akan melahirkan kebosanan. Kebosanan ini tidak ada kesan dan akan menghabiskan usia kita. Usia yang diberikan jatah misalnya 68 tahun, kita gunakan dengan menjalankan rutinitas dan itu akan sangat merugikan. Kita akan merasa seolah-olah hidup ini 20 tahun. Padahal secara waktu orang yang melihat kita 68 tahun. Tapi yang dirasakan oleh kita 20 tahun. Maka buatlah umurmu, waktumu, walaupun orang lain melihat 20 tahun, tapi kita merasa 180 tahun. Karena setiap manusia mempunyai waktunya masing-masing dari dalam diri. Saat manusia merasakan seperti itu, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan atau tidak bisa tertuliskan. Tapi bisa sih dibuat puisi. Karena kan gambar, kalau gambar gak bisa, diceritakan gak bisa, lalu dibuat puisi bisa. Karena puisi pakai bahasa-bahasa simbol dan bahasa yang majazi. Selanjutnya, pembahasan tentang alam batin, alam dimensi ruh atau dimensi spiritual. Dimensi spiritual, alam batin atau dimensi ruh ini merupakan suatu solusi untuk membongkar kebosanan itu sendiri. Kebosanan itu sendiri bisa selesai dan tidak usah dipikirkan lagi. Kebosanan itu tidak usah dipikirkan karena kita tahu bahwa kita bosan karena rutinitas. Dan kita bosan karena kita kehilangan sesuatu. Maka sesuatu yang tidak akan bisa membuat kita bosan adalah memasuki alam batin. Alam batin selalu memberikan kesan setiap harinya. Selalu memberikan kebaruan kepada diri kita. Selalu memberikan kebahagiaan kepada diri. Sehingga walaupun umurnya 20 tahun, tapi merasa 80 tahun.
Karena setiap detiknya berzikir, sholat, apabila khusyuk, maka hati ini akan merasa nikmat. Waktu ini akan berasa melalui hal-hal yang kita rasakan berharga. Alam batin memang seperti itu. Alam batin yang dirasakan tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian alam mimpi. Alam mimpi banyak tipuannya, banyak khayalannya, dan banyak keraguannya. Kita harus yakin apabila mimpi ini mempunyai pertanda dan memiliki efek untuk kehidupan nyata kita di alam materi ini, lakukanlah. Apabila tidak memiliki efek apa-apa, jangan lakukan. Karena itu akan menyesatkan dan akan menjerumuskanmu pada kerugian yang selama-lamanya. Itu adalah alam mimpi. Mimpi yang nyata, mimpi yang bermakna, dan mimpi yang bermanfaat untuk efek dunia kita ini, itulah adalah mimpi yang bermanfaat. Jangan sampai mimpi yang tidak bermanfaat digunakan untuk alam yang nyata ini. Selanjutnya alam khayal atau alam imajinasi. Ini adalah imajinasi yang dialami oleh diri saat kita berharap segala sesuatu, lalu kita memikirkannya, merenungkannya, dan muncul di hadapan kita. Seolah-olah yang muncul di hadapan kita nyata, tapi itu hanyalah ilusi, hanyalah delusi. Itulah yang bisa membuat sebagian orang menjadi gila, menginginkan segala sesuatu yang besar, sesuatu itu besar kita inginkan, obsesi yang begitu besar, dan yang terlahir itu memang terjadi, namun itu khayal, imajinasi diri, bukan hakikat. Lalu bagaimana kita bisa mencari hakikat untuk tahu keinginan dalam diri, bukan di alam khayal, tapi di alam batin. Balik lagi, di alam batin kalian bisa melihat dan bisa mengetahui apa sih tujuanku hidup di dunia ini. Ini semua artinya apa? Untuk apa aku diciptakan? Di alam batinlah kalian akan menemukannya bersama saya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah lampu. Lampu menuju pada apa? Menuju pada kehancuran, menuju pada mati. Lampu ada umurnya. Saat kita melihat lampu, kita melihatnya terang saja. Padahal lampu ini ketika terang itu ada jaraknya. Nah, kalau diperlambat, karena lampu ini bergerak cepat, aliran listriknya, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kalau kita menyadari bahwa lampu ini bergerak, bahwa lampu ini menuju pada mati di akhir energinya, manusia pun sama. Saat manusia ini tidak menyadari bahwa dirinya akan menuju pada kehancuran, menuju pada kematian, kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa manusia bukanlah lampu yang diam dan punya satu tugas saja, nyala. Tapi manusia mempunyai kehendak bebas yang bisa kita atur sendiri. Kita mau kemana? Mau ke alam batin atau mau menyanyiakan hidup kita? Jangan sampai rugi. Terima kasih. Wassalam.